Halo kawan bergerak, kita ketemu lagi dalam mencatat Bandung. Sudah lama kita nggak berjumpa, kita sekarang mulai lagi kebiasaan mencatat Bandung. Sudah datang di ruang redaksi Bandung Bergerak, Hafidz Azhar, gitu ya, pegiat literasi, penulis buku, dan aktif di berbagai organisasi, meneduh kehujanan. Tapi lalu kita mau kita mau ajak ngobrol sesuatu yang serius gitu ya. Pengennya berteduh tapi kita todong langsung aja ngobrol. Nah, kebetulan tadi siang Hafiz dan teman-teman dari Lingkar Literasi Cicalengka mencoba beraudiensi ya untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemugaran stasiun Cicalengka, sebuah bangunan bersejarah yang akan dihilangkan oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan ya, Kang Hafiz ya. Selamat malam Kang Hafiz. Terima kasih sudah mampir kehujanan di sini. Kang Hafiz bisa diceritakan dulu deh. Tadi katanya tidak terlalu berhasil ya audiensinya ya. Boleh diceritakan sedikit tentang itu? Ya, memang tadi itu sebetulnya kalau dikatakan resmi, tidak resmi karena ada beberapa orang dari bidang humasnya, humas BTP itu Balai Teknik Perkeretaapian, sekedar menyampaikan informasi terkait proyek pembangunan stasiun Cicalengka sekarang gitu, termasuk pemugaran stasiun lama. Gitu. Ya. Nah, tadi ada beberapa orang, kurang lebih lima orang dari humasnya menginformasikan bahwa memang betul mau ada penghancuran stasiun lama. Nah, katanya rencana itu sudah jauh-jauh hari dari sejak tahun 2019 gitu. Nah, tapi warga baru tahu belakangan. Warga puncaknya baru tahu sekarang, secara resmi kan, secara resmi disebarkan informasinya lewat media sosial, pertama Twitter gitu, Twitter KAI kalau nggak salah ya. Nah baru tahu itu di situ. Nah sejak tahun 2019 rencana itu sudah ada, tapi yang jadi masalah tadi saya juga sampaikan di sana, kenapa tidak ada kajian terlebih dahulu gitu terkait stasiun lama. Masalahnya kalau misalkan sekali pemerintah pusat, mustahil tidak ada tim gitu untuk mengkaji terkait itu. Artinya ada dokumennya juga, dokumennya juga. Teman-teman warga di sekitar lokasi mestinya punya hak untuk tahu ya. Terus dalam situs resmi KAI Heritage juga sudah tercantum jadi heritage gitu di KAI, di KAI-nya gitu. Stasiun Cicalengka ini ya. Stasiun Cicalengka ini artinya ya KAI sendiri ya sudah memasukkan ke heritage gitu. Iya. Sudah memasukkan ke heritage. Ya kalau kita tarik kecurigaan, artinya ya antara KAI dan BTP kemudian Dopdo ini tidak ada koordinasi yang memang serius gitu. Ya, yang sudah telanjur terjadi di ini ya, Rancaikek ya, stasiun Rancaikek sudah hilang. Nah itu takutnya kenapa kami keke dan harus segera gitu ya. Itu takut kecolongan, takut kecolongan seperti di Rancaikek gitu. Walaupun tadi sebetulnya ada dari apa namanya IRPS itu apa ya, komunitas inilah apa penyuka kereta api ya, Kang Deden gitu. Dia juga sebetulnya menolak pemugaran, cuman karena ini dibenturkan dengan proyek pembangunan ya harus diambil yang baiknya katanya gitu. Nah ini nggak maksud saya ya nggak bisa gitu juga, karena kalau misalkan toh solusinya diambil apa namanya kayu-kayunya kemudian dikirim ke Ambarawa untuk dijadikan disimpan di museum ya, sama aja itu nggak ada bentuk stasiunnya kan gitu. Karena kan kita butuh simbolnya, maksudnya gitu, simbol stasiunnya itu gitu yang di situ bisa mewakili sekian banyak cerita tentang stasiun ini ya. Kang Hafiz selain audiensi juga menggalang teman-teman Cicalengka, juga menggalang petisi ya, yang sudah hampir 1.000 penanda tangan. Kawan-kawan boleh ikut memberikan dukungan buat teman-teman di Cicalengka itu. Akan terus jalan sampai sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Soalnya ini mewakili
ya bisa dikatakan aspirasi, kemudian kekhawatiran gitu ya Mas. Kalau tidak seperti itu ya media sebenarnya kan sebetulnya efektifnya di waktu juga gitu menyebarnya cepat gitu. Jadi saya kira sebanyak-banyaknya ini mewakili juga, bisa mewakili gitu. Dan bisa jadi tekanan ya, jadi tekanan, untuk dipertimbangkan bahwa ternyata banyak orang berkepentingan dengan stasiun ini gitu. Oke. Kang Hafiz, lalu juga bisa diceritakan sedikit sebetulnya pentingnya secara historis gitu ya stasiun Cicalengka yang bikinan Belanda ini, apa pentingnya, mewakili apa memori kolektif apa bagi warga Cicalengka terutama? Kalau saya sendiri sih Mas ya, semua stasiun itu punya akar historisnya masing-masing gitu. Ya termasuk Cicalengka. Kalau misalkan kita hanya diperkuat karena historisnya saja, yaitu nggak terlalu kuat juga gitu untuk mempertahankan bahwa stasiun lama jangan dirobohkan. Tapi di sini sebetulnya stasiun Cicalengka mewakili identitas Cicalengka itu sendiri gitu Mas. Kalau misalkan itu dirobohkan ya identitas Cicalengka ya hilang. Kan banyak yang gedung-gedung atau apalah yang kita anggap sebagai benda yang sudah puluhan tahun yang bisa dijadikan cagar budaya, itu banyak sebetulnya Mas. Tapi lama-kelamaan seperti misalkan Loji kan udah nggak ada ya sekarang. Ini di Cicalengka ya? Di Cicalengka udah nggak ada. Kemudian apalagi ya banyak lah GDN yang sekarang itu jadi tempat olahraga badminton. Itu konon tahun 40-an dibangunnya. Cuman kan sudah banyak yang ditambah, direnovasi, sudah nggak bisa jadi cagar budaya. Ada gereja juga ya? Ada gereja juga. Sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada sekarang. Gitu. Iya. Oke. Nah, lalu setelah ini kan secara historis, oke. Kalau dari sisi warga sendiri, Kang Hafiz, pengalaman berkunjung melintas di stasiun Cicalengka, ada pengalaman pribadi, pengalaman personal Kang Hafiz? Ada. Kemarin ya, ini masih pembangunan sih ya. Ketika sama Kang Hawe nih, ketika mau ngisi di acara kegiatan THT gitu ya. Kang Hawe lagi ngelukis stasiun gitu. Ada yang datang dari orang stasiunnya, termasuk satpam. Wah, ini dari proyek kan katanya gitu. bukan saya dari proyek seni aja mau melukis gitu. Nah, langsung diusir, silakan keluar Pak. Nggak boleh gitu. Itu serius. Itu urusan serius itu. Serius. Satpamnya itu. Tapi ya maksudnya kalau bisa jadi cerita lucu juga ya. Kalau cerita yang lain ya pertemuan antara saya dengan Nurul gitu di stasiun. Penting, sangat penting. Setiap orang punya cerita sendiri. Oke. Lalu Kang, yang kemudian akan dilakukan oleh teman-teman LSI setelah audiensi masih menunggu waktu gitu ya, supaya bisa efektif, tapi juga selama itu petisi terus berjalan, dan saya kira banyak komunitas di Bandung juga mendukung ya, menyokong ya teman-teman gitu, menyokong petisi ini. Nah, yang akan dilakukan ke depan apa? Aku dengar-dengar ada rencana juga untuk cara lain kayak menyuarakan lewat pentas seni, lewat karya atau apapun gitu. Ya gitu Mas, ada plan B juga. Ada plan B kan kemarin sebelum audiensi hari Sabtu kan ada pra-audiensi. Jadi ngundang tokoh-tokoh masyarakat juga sama komunitas pegiat literasi gitu. Nah, ada beberapa usulan termasuk petisi, termasuk harus ada plan B gitu. Harus ada apa plan B-nya ya, kami ingin mengadakan acara yang sifatnya kesenian, kebudayaan gitu. Seperti misalkan nanti di stasiun buat pameran foto-foto stasiun zaman dulu, kemudian ada acara musik juga, ada pantomim dan sebagainya gitu. Kemudian acara ini juga yang nggak dikhususkan untuk warga, sebetulnya kami ingin mencoba untuk berkooperatif dengan pihak stasiunnya sendiri gitu Mas. Jadi supaya tidak clash terus, capek kan ya, konfrontatif capek. Jadi kalau kita bisa berkooperatif sebetulnya kegiatan atau misalkan gedung stasiun lama
juga yang kita sedang perjuangkan ini, ya jalannya seperti itu ya mungkin bagus juga gitu. Karena kemarin di obrolan diskusi ya coba jangan sampai ada tindakan-tindakan yang ya emosional gitu ya, emosional. Kita mencoba untuk berkooperatif lah gitu. Karena kalau tindakan normatif itu kan sudah biasa dilakukan sebetulnya Mas. Dan itu sekarang kan gagal ya, banyak yang gagal. Jadi harus ada cara lain untuk bisa menempuh supaya gedung itu bisa gagal untuk dirobohkan gitu. Salah satunya cara dengan berkooperatif dengan pihak stasiun, kemudian menggerak acara yang ya bisa dinikmati semua orang gitu. Lebih santai ya. Santai lah gitu. Ada juga alternatif itu. Kang Hafiz, yang diperjuangkan teman-teman ini kan sebetulnya tidak menolak modernisasi ya. Tidak. Tapi bahwa ada juga panduan untuk bangunan-bangunan cagar budaya ya. Paling nggak fasadnya dipertahankan seperti itu ya. Bukan berarti menolak seluruhnya ya memang. Ya, jadi gini kan, kalau saya dapat beberapa informasi gitu, stasiun lama yang sekarang itu katanya sudah banyak yang ditambahi, termasuk jendela dan sebagainya. Ada juga yang bilang itu murni bukan bangunan yang dulu gitu. Pertama gitu ya. Kayak ya itu jendela, terus di dalamnya juga sudah banyak yang berubah, tapi kan secara struktur gitu. Terus tembok dan sebagainya masih utuh. Kalau saya nilai itu hampir 70% masih utuh lah gitu. Sebangunan artinya ya ini masih pantas dipertahankan ya. Gitu. Oke, terakhir. Teman-teman Lingkar Literasi Cicalengka juga tidak berhenti di kegiatan buku, membaca, menulis, tapi juga akan segera menggulirkan ini ya, jalan-jalan sejarah ya. Oke, minggu depan yang pertama Kang. Boleh diceritakan sedikit? Trip ini ya Cicalengka Historical Trip gitu ya. Jadi ini juga bagian dari mengenalkan sejarah mungkin sejarah Cicalengka itu sendiri kepada masyarakat umum. Karena kan ya kita tahulah kita mayoritas masyarakat tuna sejarah gitu dengan desanya sendirilah, dengan kampung halamannya. Jadi lewat acara seperti itu ya bukan hanya jalan-jalan, tapi kita juga mendapat edukasi terkait sejarah gitu. Kan kalau misalkan kita membaca buku sejarah kan banyak yang bosan gitu ya Mas. Betul, jadi tapi kalau ke lapangan beda gitu. Dan memang ini antusias, banyak yang pengen ikutan gitu. Dari luar Cicalengka juga. Asik. Datang ke sana lewat stasiun ya. Lewat stasiun. Gitu. Oke, teman-teman, obrolan pendek dengan Kang Hafiz karena hujan sudah reda. Perjalanan ke Cicalengka harus dilanjutkan. Motoran berapa lama? 1 jam, Kang Hafiz? Semoga lancar. Kalau tidak macet, Mas. Oke, kita doakan 1 jam lah ya lancar. Teman-teman silakan dukung komunitas di sekitar kita, salah satunya teman-teman di Cicalengka yang sekarang sedang menggalang petisi untuk mempertahankan bangunan bersejarah stasiun Cicalengka, dan juga besok pekan ini ya, akhir pekan ini menggelar trip sejarah untuk pertama kalinya. Jadi kalau didukung pasti akan ada yang kedua, ketiga, keempat ya. Betul. Pendaftarannya masih dibuka ya Kang ya? Masih dibuka. Masih, silakan dukung komunitas Lingkar Literasi Cicalengka dan komunitas Cicalengka Historical Trips. Teman-teman bisa mengaksesnya di akun Instagram ya. Oke. Demikian ngobrol-ngobrol kita di Mencatat Bandung yang sudah absen selama sekian lama. Kita ketemu lagi moga-moga dalam waktu yang dekat. Tapi jangan dekat juga, karena Mencatat Bandung itu ngomongin kasus Kang. Kalau makin dekat berarti makin banyak kasus. Repot. Oke. Sampai jumpa, sampai ketemu. Terima kasih Kang Hafiz.